Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khaira anfusikum wa ma yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir dari PDM beberapa orang, sudah ketua cabang, ketua pemuda, ketua ranting cabang itu ada berapa yang hadir tadi disebutkan ya, kesepuan Pak Bulan hadir, ketua PDA, PCA, PRA dan semuanya saja. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tengah ibu sekalian. Hari kemarin di Jakarta dan besok pagi di Yogyakarta. Di hari ini bisa hadir di usia yang sudah lansia begini. Kita Muhammadiyah itu dituntut untuk terus bergerak, tidak boleh diam. Seharusnya kan saya pensiun, sudah 72 tahun, jadi harus. Tapi karena tuntutan kita pengabdian di Muhammadiyah, karena kita dulu mau, walaupun tidak mengajukan kita mau, ya kita harus konsekuen dengan apa yang sudah kita sanggupi. Saya di Muhammadiyah itu sudah lama, sudah tahun 79. Saya jadi ketua ranting di Cipadu, ketua cabang di Ujung Berung, ketua wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, dan sekarang di PP Muhammadiyah sudah 3 periode. Ini periode yang terakhir insyaallah, karena sudah 2 sampai 2007. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan nama soleh bagi kita. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah, sebagaimana tadi disebutkan oleh ketua cabang dan wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah itu sudah berumur panjang 112 tahun. Sedangkan organisasi lain sudah lesuk, sudah. Kakak kita itu SI ya tidak begitu cemerlang. Tapi kita yang lahir tahun 1912, alhamdulillah diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Saya akan bicara rahasia umur panjang bagi Muhammadiyah. Yang pertama, menurut saya, Muhammadiyah itu bermanfaat. Selama kita bermanfaat, selama Muhammadiyah memberikan manfaat, selama itulah Muhammadiyah akan diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin tua bukan makin lemah, makin tua bukan makin kendor, makin tua bukan makin lalai, tapi makin tua makin bersinar. Apa ibu tidak mendengar? Kita itu bukan level nasional, level internasional. PCIM kita, cabang Islam Muhammadiyah kita sudah ada 30 di seluruh dunia. Amal usaha kita sudah mulai di Australia, di Malaysia, di Kairo, di Lebanon, dan sekarang di Spanyol. Itu semua menggambarkan Muhammadiyah makin lama bukan makin melempem, tapi Muhammadiyah makin lama makin bersinar terang sebagaimana matahari menjadi lambang kita. Apa matahari pernah melempem enggak? Pernah bulan sabit enggak? Matahari sabit enggak? Memang saya Kiai Ahmad Dahlan membuat lambang itu tidak asal saja, mungkin dengan tafakur, dengan berdoa kepada Allah, minta petunjuk, akhirnya berpetunjuklah lambangnya
Pada waktu itu organisasi Islam pasti bulan bintang. Coba saya semuanya hampir bulan bintang, bintang 9 ya. Ada yang matahari itu adalah Muhammadiyah. Oleh karena itu ini insya Allah kalau selama kita bermanfaat, selama itu juga kita akan dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamusu bil ardi. Adapun yang bermanfaat secara dengan jelas maka akan tetap bertahan di bumi. Fa amma jabadu fayahabu zuba. Adapun bumi yang tidak bermanfaat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Maka kalau ibu bapak yang panjang usia maka harus bermanfaat ya. Apa manfaat bagi keluarga, manfaat bagi tetangga, manfaat bagi organisasi. Memang berorganisasi itu memberikan manfaat yang luar biasa. Hasil penelitian di Amerika, Horton namanya, saya ahli sosiologi. Orang yang sedang berorganisasi jauh lebih panjang usia, lebih sehat dibandingkan orang yang tidak berorganisasi. Orang yang kawin itu lebih sehat dibandingkan orang yang tidak kawin. Jadi memang itu kata Rasulullah SAW, siapa yang dipanjangkan usianya diperbanyak rezeki, perbanyak silaturahmi. Ya silaturahmi itu berorganisasi silaturahmi. Ada seorang tokoh di Jepang, ya, namanya itu Harugasu. Sudah ketemu saya. Dia masuk Muhammadiyah, sudah masuk Islam, sudah tua Pak. Sesama saya tanya, Pak Harugasu kenapa masuk ke Muhammadiyah? Pak katanya, saya ini sudah tua, sudah pensiun, tidak ada teman. Saya itu kesepian gitu. Tiba-tiba ada yang mengajak gabung dengan Muhammadiyah. Saya setiap hari itu bisa ke markas Muhammadiyah di Tokyo gitu. Di masjid itu menyenangkan katanya, tiap hari banyak teman ngobrol. Ya akhirnya saya sudah, tapi sekarang dia sudah almarhum ya, tahun 2021. Jadi bermanfaat dulu ya dan sekarang Muhammadiyah itu bermanfaat. Manfaatnya seperti apa? Wah luar biasa. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa Muhammadiyah panjang usia? Sebab dikelola dipimpin oleh sumber daya manusia yang amanah. Ayat tadi itu betul Bu, ayat yang dibaca oleh Korek tadi, surat Al-Imran 102 103 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru sama-sama. Sebelum wa'takum minkum ummatan yad'una ilal khair, Allah menyarankan kita untuk beriman dan bertakwa. Sebelum menjadi pimpinan Muhammadiyah harus dipegang iman dan takwa dulu. Punya keyakinan yang kuat pada Allah. Tauhid itu menjadi sumber inspirasi, sumber tauhid, sumber keyakinan orang Muhammadiyah. Hati-hati orang Muhammadiyah itu. Sebelum menjadi ketua PCM, ketua PRM, ketua PDM, ketua PWM, ketua PPM, iman dan takwa. Apa itu takwa? Kalau saya takut kepada Allah. Orang Muhammadiyah itu takutnya luar biasa kepada Allah itu Bu. Jadi apapun dia tidak mau korupsi. Jadi menteri, jadi dirjen, dari apa juga. Kata disebutkan ada beberapa kita periode. Insya Allah, semoga Allah menjaga mereka untuk tidak terjerat kepada korupsi yang sekarang ini korupsi itu menjadikan budaya yang susah. Kenapa? Karena dibiarkan. Korupsi tertinggi itu sekarang. Saya tahu karena saya ini orang pusat. Undang-undangnya dilemahkan, KPK-nya juga dilemahkan. Alhamdulillah kalau orang mau ada korupsi dia tidak akan jadi TK
usaha kita luar biasa Pak sekarang itu. 26.000 sekolah dari TK sampai SMA, 172 perguruan tinggi, 420 balai kesehatan, rumah sakitnya juga 122, pesantren, sekolah, panti sosial dan lain-lain. Tidak ada negara atau organisasi Islam sehebat ini. Sehingga para sarjana barat itu mengatakan Muhammadiyah itu adalah organisasi yang diberkati Tuhan. Mereka orang Katolik dan Kristen. Muhammadiyah itu organisasi diberkati. Di Arab kita tidak bisa menemukan sebuah organisasi Islam yang bisa melahirkan amal usaha yang dikatakan memberi manfaat dan juga memberikan keuntungan pada kita semua. Itu semua akan dipimpin oleh orang-orang yang amanah. Makanya tadi iman takwa itu syarat pertama. Yang kedua apa? Bersatu, tidak boleh bertengkar. Saya pernah ditanya oleh Jenderal Gatot Nurmantio tahun 2015 waktu beliau jadi Panglima. Waktu itu kita baru selesai muktamar di Makassar. Didahului oleh muktamar NU tanggal 1 5 Juli, kita tanggal 5 Juli ya. Pak Gatot tanya Badan, kenapa orang Muhammadiyah itu kalau musyawarah itu sejuk, damai, nggak ada ribut-ribut setelahnya itu. Berbeda dengan yang lain. Coba kemarin di Surakarta Pak, muktamar kita aman, muktamar apa? HIPMI apa ya? Himpunan Pengusaha, wah sampai kursi juga. Saya bilang Pak Jenderal, orang Muhammadiyah itu mau menjadi pimpinan itu untuk ibadah kepada Allah. Untuk apa-apa? Kita tidak mengharapkan harta atau apa. Muhammadiyah itu bukan kita menarik dari Muhammadiyah ke rumah, tapi dari rumah ke Muhammadiyah. Jadi buat apa kita untuk ibadah? Setelahnya selesai. Ada sampai di kakak di baru banyak orang. Jadi siapapun yang jadi di Muhammadiyah itu kita silakan itu mau apa, mau jadi apa itu kan untuk ibadah, untuk mengaji. Bahkan kalau kita terpilih lalu kita tidak beribadah, tidak serius, itu berdosa karena menghalangi orang lain yang mau. Jadi hati-hati ketua cabang ya. Bapak sudah terpilih lalu diam, nah itu berdosa karena menghalangi orang lain yang mau menjadi ketua cabang yang lebih serius. Itu dua ya. Jadi SDM-nya yang luar biasa. Saya tidak akan lama di ceramahnya. Yang ketiga, ibu kita punya modal. Dan ini modal itu luar biasa ibu bapak sekalian. Yang pertama modal kita adalah spiritualitas kapital, spiritual kapital, modal spiritualitas, modal batin yang kuat. Islam berkemajuan itu modal utama. Pernah bapak membaca risalah Islam berkemajuan? Ya kalau sebagai kader harus kalau perlu di cabang ini dibuat pahalakah ya semacam berseri membahas Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu Islam yang berorientasi kemajuan. Berislam tetapi kita berkemajuan dalam kehidupan sebagaimana Islamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Madinah itu ibu bapak sekalian setelah mengangkat Nabi Muhammad di Madinah jadi maju.
Ulama Rasul juga melanjutkan seperti itu. Bapak tahu setelah itu apa Islam di sana? Islam itu di sana sangat luar biasa. Kemajuan teknologi, perkembangan pengetahuan luar biasa. Pada abad pertama itu sampai menguasai Spanyol, Bapak Ibu. Berapa tahun menguasai Spanyol? 800 tahun. Islam Indonesia belum 800 tahun, Pak. Baru 630 bulan. Tapi Islam di Spanyol 800 tahun. Sampai kemana? Sampai ke Siberia, sampai ke daerah Balkan. Islam maju sekali. Baghdad itu pusat kebudayaan Islam. Perpustakaannya sangat besar yang dihancurkan oleh tentara Mongol. Tapi tragisnya setelah 800 tahun Islam Spanyol dikalahkan oleh tentara Kristen. Terusirlah kita dari Spanyol karena Islam di sana lalai sehingga dia tidak memperhatikan ketahanan dirinya sendiri. Sekarang punya pertanyaan. Kemarin Jawa Timur membeli gereja di Spanyol. Itu gereja itu bekas muslim dulu. Karena dikuasai Kristen jadikanlah gereja. Di banyak masjid-masjid, Istana Alhambra juga di sana itu dijadikan gereja-gereja. Sekarang gereja itu kosong, dibelilah oleh orang Jawa Timur atau PWM Jawa Timur, dijadikan masjid kembali. Nah, hebat kan Muhammadiyah sampai bisa membeli gereja di Jawa Timur. Itu spiritualitas yang tinggi di Bapak sekalian. Ada 5 karakter orang Muhammadiyah yang saya lihat, Pak. Ini juga ada di Bapak sekalian. Karena ini saya melihat ke seluruh Indonesia, karakternya hampir sama. Yaitu sebagaimana ada dalam surat Al-Imran ayat 116-117. Saya lupa Pak, 115 atau 16, 17 ya. Berarti lari cepat. Alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Percaya tadi pada Tuhan dan sangat takut kepada neraka. Karakter. Percaya pada Tuhan dan takut pada neraka. Tapi ada yang percaya pada Tuhan yang tidak takut pada neraka. Banyak. Yang kedua, as-sabirin, orang Muhammad itu sabar. Lihat di ayat 117. As-sabirin, sabar. Itu Pak, kalau ada masalah orang Muhammad itu tidak emosi. Mesin kita dibakar di Aceh, apa kita emosi? Kita lapor polisi masih sulit. Terus pulang masjid diwangi, digergaji, kan? Lapor warga di Minang, orang Muhammad itu sudah tertutup marahnya itu. Nah, kalau jadi orang Muhammad yang marah itu, asal karakter. Karakter yang ketiga apa sudah lihat ya? As-sadiqin, jujur. Yang jujur diberi duit 2 dulu yang Bang Sudirjo saya dikasih uang gocap untuk membangun sekolah. Padahal ini untuk 3 kelas, saya jadikan 5 kelas. Kata Pak Bambang itu orang Muhammadiyah.
dikasih bantuan 2 kelas jadi 5 kelas. Kalau orang lain dikasih 5 kelas jadi 2 kelas. Itu orang Muhammadiyah. As-salihin, jujur, luar biasa. Maka kalau orang Muhammadiyah tadi motifnya motif finansial lah. Kalau berarti sirungan karena keakaran di tengah-tengah ini digubrakin batur. Hati-hati Pak, Muhammadiyah itu punya barokah dari Allah, punya karomah. Coba terpilih orang-orang Muhammadiyah di PP itu semua orang-orang yang luar biasa Pak. Karena banyak calon, kalau 100 calon terpilih 13 orang. Orang-orangnya orang-orang sederhana, rumahnya nggak ada yang itu Pak Mukti itu rumah yang tinggi dalam gang gitu. Bermewah-mewah. Karena kita memegang kejujuran. Saya suatu hari disuruh memberikan ceramah tentang integritas anti korupsi di LAN pusat di Jatinangor. Saya tanya kenapa saya? Dan kami itu sudah mencari dari beberapa organisasi. Hanya Muhammadiyah yang tidak ada cacat korupsinya. Makanya kalau kami mengambil orang Muhammad itu pas katanya. Ya pergilir saya terus Prof Mukti ya sering kayak itu Jatinangor. Jadi mereka memilih dan tahu bahwa Muhammadiyah itu adalah luar biasa SDM-nya itu tadi. Jujur Pak. Kalau nggak jujur tidak akan sehebat itu. Yang keempat kalimat itu taat. Orang itu taat pada Allah, taat pada negara. Pada negara kita ke undang-undang itu apa? Darul ahdi wa syahadah. Taat orang Muhammadiyah itu sholat malamnya luar biasa. Nah, ada orang Muhammadiyah telat ke masjid itu. Sebelum waktu zuhur itu sudah ada di masjid. Sebelum waktu asar sudah ada di masjid. Itu orang Muhammadiyah. Bukan telat-telat menunggu adan, itu orang biasa ya. Nanti nunggu adan dulu. Nah itu orang biasa. Dan kalau Muhammadiyah itu sebelum waktu sudah di masjid. Saya tanya orang Madinah, tukang dagang, Pak, ini gimana dagang? Beruntung gak? Masa itu dagang itu hanya selingan. Terus pekerjaan bapak apa? Sholat kan? Dari waktu nunggu sholat kan? Tapi nunggu sholat, dagang. Luar biasa. Makanya barokah saya baru umroh, baru pulang umroh. Saya merenung perjalanan dari Madinah ke Mekah kan batu, pasir, batu, ada tanah kan, tandus. Tapi di sana air melimpah, sandang pangan murah, luar biasa. Itu dan sembah. Berbeda dengan negeri Kanohan, hijau royo-royo, air sungai di mana-mana, tapi minum susah. Sandang pangan mahal, kan aneh ya. Banyak miskin. Pak Prabowo nulis buku bagus sekali. Negara kaya, rakyatnya miskin. Maka mudah-mudahan beliau menyadari apa yang dia tulis. Yang paling aneh di sini, negara super kaya, baik kita super kaya, hijau royo, mana-mana, tapi susah makan. Itu di pinggir rumah saya itu Pak, 21 rumah nggak punya pekerja. Akhirnya saya yuk kita kasih.
kerja PHK, dagang bisnis rugi terus, minta tidak diberi, maka kejahatan pun tinggi. Itu negeri kamu dan Indonesia. Ya, SDM punya spiritualitas. Yang kedua, modal yang kedua adalah modal human capital, modal sumber daya manusia. Kita itu rata-rata lulusan perguruan tinggi. Muhammadiyah itu kelas menengah, tidak ada kelas bawahnya. Itu tukang desa itu nggak ada orang Muhammadiyah, tukang jamu nggak ada orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kelas menengah seperti bapaknya. Tadi saya dijemput oleh mobilnya ini mobil Avanza. Stiker itu aja. Kelas menengah, tetapi dia terdidik. Coba di PP itu sekarang yang jadi profesor itu dari 13 ke 8 orang. Muhajir, Prof. Faida, Prof. Mukti, saya, Prof. Hilman, Prof. Irwan Aki, Prof. Sapik Mubling, bayangkan lulusan luar negeri mereka. Itu sumber daya manusia Muhammadiyah. Jadi oleh karena itu inilah yang menjadi kenapa Muhammadiyah berkembang terus. Karena kita investasi sumber daya manusianya luar biasa. Sejak dulu Bang, kita ini mempunyai 23 pahlawan nasional yang sudah diakui negara. Ada nggak masalah? Kita 23 Pak, bukan kecil-kecil, 23 pahlawan nasional. Sudah pernah tahu nggak? Ya nanti di ketua PDM nanti. Dari mulai Jadi Madahla, Soekarno, Fatmawati, termasuk ada Malik, kakeknya Anies Baswedan. Jadi banyak sekali. Itu sumber daya kapital. Yang ketiga adalah finansial kapital. Kita punya uang banyak, 200 triliun dikumpulkannya seluruh Indonesia di jumlahnya mereka. Tanahnya juga 200 juta hektar. Saya kemarin ke Lampung di kota Metro menerima wakaf tanah dari seorang bisnismen 6 hektar, 63.000 meter, luar biasa. Saya tanya ini di Metro ini berapa hektar tanah yang menjadi wakaf kita? Ada 600 hektar Pak di kota Metro, luar biasa. Di Jawa Barat ada nggak? Sekota aja, sekota Metro di Lampung itu 600 hektar. Itu yang mewakafkan kan 6 hektar. Kaya juga tuh luar biasa. Tapi pemimpinnya miskin-miskin Pak. Itu ketika ada ormas lain datang ke PP Muhammadiyah pakai BBB pimpinannya, pakai pemudanya pakai Jeep Mercedes itu. Terus orang Muhammadiyah pakai apa? Kijang. Di PP itu kita kan kijang, kecuali untuk ketua umum lah, untuk kehormatan kita kasih Alphard. Itu untuk kijang. Termasuk yang punya di rumahnya itu saya lihat mobil-mobilnya mobil-mobil biasa. Nah, jadi yang disebut kekayaannya tinggi tapi orang-orangnya rendah hati. Itu orang. Finansial capital. Yang keempat, sosial capital, jaringannya yang sangat luar biasa. Kita mempunyai 36 PWM sekarang, mempunyai 2000 PDM,
mempunyai 13.000 PCM. Sangat banyak, jaringannya luar biasa, seluruh Indonesia. Kita ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau orang lain, ormas lain di Jawa saja, tapi kita sampai Bapak tahu nggak? Kita punya universitas di Papua itu 5. Di Sorong saja 2. Ada Uni Muda, ada Uni kemudian Sorong Pers. Gila Pak. Besok tampil di Kupang. Itu di Universitas Muhammadiyah Kupang. Bisa mengadakan tampil kayak katanya. Mahasiswanya siapa? 80% anak-anak Katolik. Yang di Sorong mahasiswanya hampir 90% anak-anak Protestan. Ya kita tidak peduli, pokoknya kita dakwahkan harus mana-mana Pak. Kalau di Masjid Parahyangan sini 90% orang Islam, ya kita di sana 90% orang Katolik. Ya kita balikan saja Pak. Jadi dari ribut ya, mereka di sini juga dakwah, kita pun di sana dakwah ke tempatnya. Jadi jangan ribut-ribut, biarkan aja. Kelima, sumber daya kita mulai adalah historical finance, historical capital, sejarah yang tidak pernah cacat. Coba sejarahnya, pernah cacat, pernah berkhianat, pernah. Justru kita berkontribusi dari awal. Ketika kemerdekaan, Bapak Ibu sekalian, ketika kemerdekaan itu susah mencari orang untuk jabatan-jabatan menteri, itu susah. Orang Indonesia itu di mana? Karena lulusan agama semuanya Pak. Muncullah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ada yang disebut Kasman Singoni Mojo, ada Mr. Muhammad Rum. Wow, jadi gampang itu. Maka di awal-awal pemerintahan, termasuk pendirian Kementerian Agama itu Muhammadiyah, Profesor Rasyid. Jadi bukan mereka itu. Jadi yang mendirikan Kementerian Agama itu orang Muhammadiyah, termasuk pendirian haji. Yang mulia kalau haji sekarang oleh Hilman ya. Tapi sekarang dipecah menjadi badan penyelenggara haji. Mereka lagi gitu. Cuma sekretarisnya saudara Dahil Azhar sebanyak. Jadi historical kita. Dan yang terakhir yang menjadi kekuatan kita itu ialah disebut dengan social trust, kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kemarin tanggal 18 Bapak Ibu sekalian, Kompas mengadakan survei bagaimana tanggapan masyarakat tentang Muhammadiyah. 91% menganggap Muhammadiyah itu adalah bermanfaat. Berapa sekarang yang sekolah di Muhammadiyah? Di perguruan tinggi itu ada 800.000 orang mahasiswa. Berapa? 800.000 orang mahasiswa. Berarti apa? Berarti kepercayaan masyarakat pada Maulid itu tinggi. Sini penuh Pak. Sekolah SD 7 coba. Itu menandakan social trust, dan itu penting Bapak sekalian. Kepercayaan masyarakat pada Muhammadiyah itu tinggi, itu penting. Karena kalau kita sudah kehilangan kepercayaan masyarakat, wah itu alamat kita akan ditinggal. Kalau ditinggalkan ya itu merupakan satu malapetaka yang harus kita jaga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammadiyah itu kita menjadi orang-orang Muhammadiyah, dan Muhammadiyahnya adalah suatu organisasi yang direstui ya manusia atau orang Islam ke gerbang Jannatul Ain. Jadi kita ini insya Allah bermuamalah dengan ikhlas, niatnya ibadah, niatnya dakwah, maka kita akan diberi oleh Allah satu pahala yang luar biasa nanti, dan kita akan ditempatkan insya Allah
di tempat yang terhormat, yaitu di surga Jannatul Naim. Yakin itu, yakin Bapak sekalian. Kalau saya yakin sekali, selama kita tetap beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilami dan tos itunya sekolah untuk berdiri dan